Halo anak-anak kelas 8, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Pada hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi pembelajaran sebelumnya. Kita bertemu di pertemuan ketiga tentang zat aditif dan zat adiktif. Untuk pagi ini kita akan membahas tentang zat adiktif dan psikotropika. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan anak-anak pelajari masih sebuah sama dengan pertemuan sebelumnya. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang akan anak-anak dapatkan setelah mempelajari ini, yang pertama adalah menyebutkan definisi zat adiktif, yang kedua adalah menyebutkan jenis-jenis zat adiktif, kemudian menjelaskan cara kerja zat adiktif dalam tubuh, kemudian dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan, menjelaskan bahaya rokok bagi kesehatan, dampak penyebaran narkoba, serta upaya untuk menjaga diri dari bahaya narkoba dan upaya dalam menangani pecandu zat adiktif. Kita mulai dari yang pertama, kita mempelajari tentang zat aditif. Zat adiktif ini dibedakan menjadi 3 jenis, ada zat narkotika, ada obat penenang, dan alkohol. Ingat ya, aditif dan aditif itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi anak-anak hati-hati dalam pengucapannya. Yang akan kita pelajari sekarang adalah zat adiktif. Adapun zat adiktif adalah zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Di sini sudah Bu Guru berikan foto-foto dari dampak penggunaan zat adiktif. Perhatikan yang sebelah kiri, lengannya itu akibat penggunaan jarum suntik dalam rangka penggunaan zat adiktif. Kemudian 2 diantaranya adalah akibat dari kecanduan. Yang pertama kita bahas adalah tentang narkotika. Itu dibedakan menjadi 4 jenis, ada ganja, opium, kokain, nikotin. Nah, ganja ini sebenarnya diambil dari ekstrak cannabis sativa atau sering disebut dengan marijuana. Itu dari daunnya, bunga, ranting dan bijinya. Kemudian dari opium ini diambil dari getah buah Papaver somniferum. Ini biasanya diubah menjadi bentuk candu, morfin, putau, heroin, dan kodain. Kemudian ada kokain. Kokain ini diekstrak dari daun Erythrocylum coca. Sedangkan nikotin ini diambil dari tembakau. Nah, pembahasan pertama tentang buah opium yang dilukai dengan pisau sadap akan mengeluarkan getah kental berwarna putih. Setelah kering dan berubah warna menjadi coklat, getah ini dipungut dan dipasarkan sebagai opium mentah. Jadi ini adalah buah opium ya anak-anak. Ini setelah dipotong, kemudian dia mengeluarkan getah-getah putih ini dan akhirnya berubah menjadi coklat. Inilah yang dipasarkan sebagai opium mentah. Nah, opium mentah ini bisa diproses secara sederhana hingga menjadi candu siap konsumsi. Kalau getah ini diekstrak lagi akan menghasilkan morfin. Morfin yang diekstrak lebih lanjut akan menghasilkan heroin. Limbah ekstraksi ini kalau diolah lagi akan menjadi narkotik murah seperti sabu-sabu. Nah, ganja itu biasanya dipakai dalam bentuk lintingan rokok. Gejala pemakaiannya itu adalah gembira, tertawa tanpa sebab, kemudian santai, lemah, bicara sendiri, mengantuk, menguap, susah tidur, dan pengendalian diri yang kurang. Kemudian dampak dari penggunaan opium itu yang pertama ada gejala pemakaian. Yang pertama adalah gembira, tertawa berlebihan, bicara sendiri, cenderung berbuat kerusuhan, mual, susah BAB, pupil mengecil, nafas berat. Kemudian untuk yang kokain itu dipakai dalam bentuk biasanya dalam bentuk serbuk. Kemudian gejala pemakaiannya itu adalah suka bicara, gembira, berlebihan, dan gaduh, gelisah, detak jantung meningkat, demam, nyeri perut, mual, dan muntah. Untuk nikotin ini biasanya irisan tembakau dalam rokok. Gejala pemakaiannya itu ada perasaan gelisah, mengamuk, mengantuk, malas, daya pikir menurun, bicara, dan tindakan lambat. Jadi anak-anak, Bu Guru harap untuk menjauhi keempat jenis narkotika ini. Mengapa demikian? Karena ini dampak negatifnya banyak sekali bagi tubuh kita. Kemudian kita untuk ganja ini, gejala putus pemakaian apabila anak-anak selesai atau berhenti
dalam memakai ini. Yang pertama itu adalah ada gejala putus pemakaiannya adalah sukar tidur, hiperaktif, hilang nafsu makan, kemudian ada gejala overdosis, misalkan anak-anak mengkonsumsi ganja berlebih atau overdosis, itu bisa menimbulkan ketakutan, daya pikir turun, denyut nadi tak teratur, dan gangguan jiwa. Kemudian berikutnya opium. Gejala putus pemakaian opium yang pertama adalah sering menguap, kepala berat, mata basah, hidung berair, hilang nafsu makan, lekas lelah, menggigil, dan kejang. Kemudian gejala overdosis pemakaiannya yang pertama adalah tertawa tak wajar, kulit lembab, nafas pendek, dan tersengal. Untuk kokain, gejala putus pemakaiannya ada gelisah, sukar tidur, gemetar, muntah, berkeringat, denyut nadi cepat. Kalau misalkan berhenti atau kalau misalkan anak-anak menggunakan kokain dalam dosis yang berlebih, itu bisa menimbulkan gelisah, pengendalian diri yang turun, bergumam tak jelas, sempoyongan, suka bertengkar, turun kesadaran, dan pingsan. Untuk nikotin, kalau anak-anak misalkan sekarang kecanduan ya, karena banyak sekali anak-anak muda sekarang sok-sok gaya mengkonsumsi rokok. Kemudian apabila anak-anak putus pemakaian, gejala yang mungkin itu adalah pusing dan sulit berpikir. Lalu bukan berarti anak-anak tidak memutuskan pemakaiannya. Nah, untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan nikotin ini, sebaiknya jauhi rokok. Berikutnya ada alkohol. Alkohol sendiri itu diperoleh dari proses peragian atau fermentasi sejumlah bahan. Bahan yang biasanya menghasilkan alkohol itu adalah beras ketan, singkong, perasan anggur. Fungsi utamanya sebenarnya adalah mensterilkan alat-alat kedokteran. Nah, kandungan alkohol atau etanol dalam miras itu ada 3 jenis. Ada golongan A yang etanolnya berkisar antara 1-5%, golongan B itu 5-20%, dan golongan C yang etanolnya 20-50%. Gejala pemakaian alkohol ada rasa gembira, pengendalian diri turun, dan muka kemerahan. Kalau misalkan putus alkohol atau berniat berhenti alkohol, itu akan ada perasaan gemetar, muntah, kejang-kejang, susah tidur, dan gangguan jiwa. Dan kalau misalkan overdosis alkohol, itu akan menimbulkan gelisah, tingkah laku kacau, kendali diri turun, dan bicara sendiri. Berikutnya kita akan bahas tentang psikotropika. Psikotropika ini adalah zat atau obat alamiah ataupun sintetis yang bukan merupakan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Berdasarkan tujuan penggunaan dan tingkat resiko ketergantungan, psikotropika ini dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan pertama sebenarnya tujuan ipteknya dan potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan kedua ini tujuan iptek dan untuk terapi potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Ada golongan 3 dan golongan 4. Contoh psikotropika yang pertama adalah LSD atau lysergic acid diethylamide. Ini efeknya adalah menimbulkan halusinasi untuk orang gangguan jiwa dan sakit ingatan. Cara kerjanya adalah membuat otot-otot yang tegang menjadi rileks. Nah, untuk berikutnya ada amfetamin. Amfetamin ini merupakan hasil sintesis berupa ekstasi. Jadi ekstasi dan sabu-sabu. Kemudian gejala penggunaan amfetamin itu ada siaga, kemudian percaya diri, gembira berlebih, banyak bicara, tidak mudah lelah, tidak nafsu makan, berdebar-debar. Jadi sama sekali tidak ada efek positifnya, kecuali kalau memang dia digunakan untuk bidang kedokteran, karena sebenarnya obat-obat ini berfungsi untuk bidang kedokteran tetapi disalahgunakan. Makanya ini topiknya adalah penyalahgunaan zat aditif, karena sebenarnya zat aditif ini memiliki fungsi di bidang kedokteran sebenarnya.
Oke, kemudian kalau misalkan overdosis amfetamin, itu bisa mengakibatkan jantung berdebar, panik, ngamuk, paranoid, tensi naik, kejang, pendarahan otak, suhu badan naik, kerusakan ujung syaraf otak yang bisa mengakibatkan juga kematian. Nah, sebenarnya seperti yang sebelumnya Bu Guru sebutkan, tujuan pemakaian zat aditif dan psikotropika yang benar itu adalah untuk ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan. Dan beberapa obat dari psikotropika ini bisa digunakan sebagai obat penenang, kemudian obat bius, dan itu dalam praktek kedokteran. Hanya saja banyak sekali yang mengkonsumsi zat adiktif dan psikotropika ini di luar fungsinya. Nah, dampak negatif pemakaian zat adiktif dan psikotropika yang salah, yang pertama adalah merusak sel saraf, yang kedua perubahan perilaku yang dulunya kalem-kalem aja, kemudian tiba-tiba jadi berani, kemudian berantem aja. Yang ketiga ketergantungan, yang keempat menimbulkan penyakit HIV, jantung, radang lambung, merusak hati dan pankreas. Mengapa zat adiktif dan psikotropika bisa mengakibatkan HIV? Yang pertama karena dalam penggunaannya itu ada dengan menyuntikkan zat tersebut ke dalam tubuh. Nah, jarum suntik ini kita tidak pernah tahu itu asalnya dari siapa. Jadi itu bisa mengakibatkan kerusakan atau virus HIV ini masuk ke dalam tubuh. Yang kelima, menimbulkan kriminal dan gangguan ketertiban umum. Yang keenam, menimbulkan masalah sosial. Nah, sebenarnya anak-anak muda ini kan generasi harapan bangsa. Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di bidang atau di lingkungan anak-anak ini sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama dari pihak keluarga, kemudian masyarakat, sekolah, pemerintah, dan diri sendiri. Jadi anak-anak harus sadar bahwa zat adiktif dan psikotropika ini tidak penggunaannya itu harus sesuai dengan anjuran dokter, tidak bisa sembarangan. Nah, penggunaan zat adiktif dan psikotropika ini dapat dihindari dengan beberapa cara. Yang pertama, di lingkungan keluarga itu adalah dengan meningkatkan keharmonisan hubungan rumah tangga, menjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga dapat mengurangi resiko penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Kemudian memperbanyak kegiatan yang bermanfaat dan positif. Kemudian di sekolah ataupun masyarakat memilih pergaulan dengan teman yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain, termasuk bujukan teman sebaya, bahkan teman akrab sendiri. Nah, kemudian menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran siswa dan warga sekolah terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bila mempunyai masalah, ingat anak-anak, kalau punya masalah, cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Kemudian melaksanakan pendidikan pencegahan melalui kurikulum dan ekstrakurikuler di sekolah. Mengikuti pelatihan untuk para guru tentang pencegahan penggunaan zat adiktif dan psikotropika untuk mengetahui materi yang perlu dikuasai. Kemudian ada razia narkoba, tes urin kepada siswa dan seluruh sivitas sekolah. Tapi apa yang bisa dilakukan kalau misalkan anak-anak atau siapapun itu sudah terlanjur mengkonsumsi? Nah, ada tindakan kuratif yang disebut dengan tindakan penyembuhan. Yang pertama adalah terapi secara sportif. Terapi dilakukan pada pengguna yang telah mengalami gejala overdosis dan sakau, tetapi dilakukan dengan restitusi jantung dan paru. Kemudian ada detoksifikasi. Jadi terapi dengan cara detoksifikasi ini dengan menghilangkan racun di dalam darah dapat dilakukan secara medis dan non medis. Secara medis, terapi detoksifikasi dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah melakukan pengurangan dosis secara bertahap, kemudian menggunakan antagonis morfin. Kemudian dengan melakukan penghentian total pemakaian obat. Tahap berikutnya adalah rehabilitasi. Setelah menjalani detoksifikasi hingga tuntas, tubuh pemakai secara fisik memang tidak ketagihan lagi, tetapi secara psikis biasanya sering timbul keinginan terhadap zat adiktif dan psikotropika yang dulunya ia konsumsi yang terus membuntuti atau pikiran
dan perasaannya. Untuk itu, setelah detoksifikasi, pemakai perlu juga diproteksi dengan lingkungan dan pergaulan yang bebas dan lingkungan pecandu. Saran untuk anak-anak dari Bu Guru yang pertama adalah tolong jauhi narkotika dan psikotropika serta obat-obat terlarang lainnya. Oke, demikian pemaparan dari Bu Guru. Sampai bertemu kembali di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa anak-anak. Silahkan dibaca kembali buku yang sudah Bu Guru bagikan ya. Terima